Koneksi antar materi, Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Bersama saya Ignatius Sanikoten, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Flores Timur, dan saya sekarang mengajar di SMK Negeri 1 Ulang Gitang. Mari ikuti pembahasan saya melalui pertanyaan-pertanyaan yang dipaparkan dalam Modul 2.1, yakni yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran ini, guru tidak lagi mengajar dengan cara yang sama untuk semua siswa, melainkan menyesuaikan proses pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Adapun tujuan utama pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai potensi maksimalnya. Dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap siswa, terlepas dari latar belakang, kemampuan, atau gaya belajarnya, dapat belajar dan berkembang secara optimal. Tujuan spesifik lainnya dari pembelajaran berdiferensiasi adalah: yang pertama, memenuhi kebutuhan individu. Artinya setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu setiap siswa. Tujuan yang berikut meningkatkan motivasi. Ketika siswa merasa bahwa pembelajaran dirancang khusus untuk mereka, motivasi belajar mereka akan meningkat. Tujuan yang berikut adalah mengembangkan keterampilan abad 21. Pembelajaran berdiferensiasi mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, dan kolaborasi. Yang berikut mempersiapkan siswa untuk dunia nyata. Di dunia yang semakin kompleks, siswa perlu memiliki keterampilan yang beragam untuk menghadapi berbagai tantangan. Pembelajaran berdiferensiasi membantu siswa mengembangkan keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja. Kemudian tujuan spesifik berikutnya adalah mencegah kegagalan belajar. Dengan memberikan berbagai pilihan tugas dan aktivitas, siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat tetap merasa berhasil. Saya juga akan membahas apa prinsip utama pembelajaran berdiferensiasi. Prinsip utama dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap siswa unik. Prinsip ini mengakui bahwa setiap siswa memiliki karakteristik yang unik, termasuk gaya belajar, minat, kekuatan, dan tantangan yang berbeda-beda. Prinsip yang kedua adalah fleksibilitas. Pembelajaran harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Ini berarti bahwa guru harus siap untuk mengubah metode pengajaran, materi, atau produk akhir untuk memenuhi kebutuhan siswa. Prinsip utama yang ketiga adalah kualitas kurikulum. Kurikulum yang berkualitas menjadi dasar dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kurikulum harus relevan, menantang, dan dapat diakses oleh semua siswa. Prinsip utama yang keempat adalah penilaian berkelanjutan. Penilaian ini dilakukan secara terus-menerus untuk memantau perkembangan siswa dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip utama yang kelima adalah lingkungan belajar yang mendukung. Lingkungan belajar harus aman, nyaman, dan mendorong siswa untuk mengambil risiko dan belajar dari kesalahan. Dan prinsip utama yang terakhir, yang keenam, adalah kolaborasi. Guru, siswa, dan orang tua harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita bahas tentang bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, seorang guru harus dapat: yang pertama adalah kenali siswa Anda. Dalam kegiatan untuk mengenal siswa, ada beberapa kegiatan atau ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, asesmen. Lakukanlah asesmen awal untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, minat, dan gaya belajar setiap siswa. Dan yang berikut, observasi. Perhatikanlah perilaku siswa saat belajar. Bagaimana mereka berinteraksi dengan materi dan kesulitan apa yang mereka hadapi. Dan yang ketiga adalah wawancara.
Bicarakanlah dengan siswa secara individu untuk menggali lebih dalam tentang minat dan tujuan belajar mereka. Yang kedua, rencanakan pembelajaran yang fleksibel. Dalam merencanakan pembelajaran yang fleksibel, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran. Pastikan tujuan pembelajaran jelas dan dapat dicapai oleh semua siswa. Yang kedua, variasikan aktivitas. Sediakan berbagai macam aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Yang ketiga, berikan pilihan. Berikan siswa pilihan dalam memilih tugas, materi, atau cara penyampaian materi. Dan yang keempat, tentukan tingkat kesulitan. Sediakan tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda untuk mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan siswa. Yang ketiga, kelompokkan siswa secara fleksibel, yakni kelompok heterogen. Gabungkan siswa dengan kemampuan yang berbeda dalam satu kelompok untuk saling belajar dan membantu. Kelompok yang kedua adalah kelompok homogen. Untuk materi tertentu, kelompokkan siswa dengan kemampuan yang sama agar dapat diberikan tantangan yang sesuai. Dan kelompok yang berikut adalah kelompok berdasarkan minat. Bentuk kelompok berdasarkan minat siswa untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat, gunakan berbagai sumber belajar. Dalam menggunakan berbagai sumber belajar, kita menggunakan beberapa panduan, yakni buku teks, yakni pilih buku teks yang bervariasi dalam tingkat kesulitan dan gaya penyampaian. Kemudian yang kedua, media digital. Manfaatkan teknologi untuk menyediakan berbagai sumber belajar seperti video, simulasi, dan game edukasi. Yang ketiga, alat peraga. Gunakan alat peraga yang menarik dan interaktif untuk mempermudah pemahaman siswa. Yang kelima, berikan umpan balik yang spesifik. Dalam memberikan umpan balik yang spesifik, ada dua cara, yakni yang pertama, sesuaikan umpan balik. Artinya, berikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif untuk setiap siswa. Kemudian yang kedua, berikan waktu untuk refleksi. Berikan waktu bagi siswa untuk merefleksikan pembelajaran mereka dan membuat perbaikan. Dan yang keenam, libatkan orang tua. Dengan cara, yang pertama, komunikasi terbuka. Jalin komunikasi yang baik dengan orang tua untuk mengetahui lebih banyak tentang siswa di rumah. Kemudian cara yang kedua adalah libatkan orang tua dalam pembelajaran. Ajak orang tua untuk mendukung pembelajaran anak di rumah. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami tiga aspek. Tiga aspek itu adalah yang pertama, kesiapan belajar murid. Aspek yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Saya akan membahas satu persatu tiga aspek yang harus dipahami guru tadi. Yakni yang pertama, kesiapan belajar murid. Artinya mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang murid ketahui dan di mana murid berada. Aspek yang kedua adalah minat murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan aspek yang ketiga adalah profil belajar murid, yakni terdiri dari lingkungan, gaya belajar, budaya, dan kecerdasan majemuk. Saya akan mengidentifikasikan kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan dengan cara: yang pertama, mengamati perilaku murid. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. 4. Berbicara dengan guru sebelumnya. Kelima, membaca raport murid di depan kelas. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian. Ada 3 strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran. Strategi yang pertama adalah diferensiasi konten. Strategi yang kedua adalah diferensiasi proses. Strategi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Strategi yang pertama adalah diferensiasi konten. Diferensiasi konten ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum dan kebutuhan siswa. Strategi yang kedua adalah diferensiasi proses.
Diferensiasi proses ini adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Dan strategi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini adalah bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Saya akan membahas terkait dengan pertanyaan, bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Tentu saja ada kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di dalam pendidikan guru penggerak. Kaitan antara modul ini dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah modul ini membantu guru memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada murid. Hal ini penting untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena pembelajaran berdiferensiasi berfokus pada kebutuhan individu setiap murid sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kaitan antara modul ini dengan modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Dan kaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 yakni visi guru penggerak. Yakni, modul ini membantu guru mengembangkan kepemimpinan guru dalam pembelajaran. Guru yang merupakan pemimpin pembelajaran akan lebih mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif di kelasnya. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan kaitan antara modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 dengan budaya positif adalah modul ini memberikan kesempatan kepada guru untuk menerapkan apa yang telah dipelajari dalam program pendidikan guru penggerak di kelasnya. Guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu aksi nyata, dan dalam pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.